Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kirana Sumarman. Di sini saya akan mempresentasikan suatu penelitian saya yang berjudul Etnomatematika pada Layangan Sendaren di Masyarakat Kecamatan Lakbok. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya mulai dari etnomatematika, di mana menurut Ada Ambrosio, etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Maka dari itu, saya mengangkat suatu budaya dari masyarakat Kecamatan Lakbot, di mana terdapat permainan tradisional, yaitu layangan sendaren, di mana layangan sendaren merupakan suatu layangan yang memiliki ciri khas karena mengeluarkan suara melalui lengkungan bambu yang terikat pada layangan tersebut. Dalam konteks etnomatematika ini, penelitian ini akan mengungkap aktivitas matematika serta nilai filosofis, di mana aktivitas matematika yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan yang diidentifikasi oleh Bishop, yaitu terdapat 6 aktivitas, yaitu menghitung, mengalokasikan, mengukur, permainan, menjelaskan, dan merancang. Kemudian nilai filosofis yang didefinisikan pada penelitian ini merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan di masyarakat Kecamatan Lakbok. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dengan melalui metode etnografi dengan pendekatan kualitatif, di mana terdapat 3 teknik penelitian yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana pada observasi ini akan melihat proses pembuatan layangan sendaren oleh pengrajin untuk mengungkap aktivitas matematika pada pembuatan layangan sendaren. Kemudian wawancara digunakan untuk mengungkap atau mengekspos nilai filosofis melalui budayawan lokal yang terkandung pada permainan tradisional layangan sendaren. Nah, adapun hasil penelitian yang pertama pada aktivitas matematika, pada aktivitas yang pertama yaitu menghitung. Dalam konteks penelitian layangan sendaren, aktivitas menghitung ini digunakan oleh pengrajin untuk menghitung banyaknya jumlah bilah bambu dan juga ruas pita yang digunakan untuk membuat kerangka, dan untuk pembuatan kerangka ini juga berbeda-beda tergantung pada bentuk, ukuran, dan fungsi layangan yang akan dibuat oleh pengrajin. Kemudian terdapat aktivitas yang kedua, yaitu mengalokasikan, di mana pengrajin akan mengalokasikan komponen-komponen layangan secara tepat agar layangan dapat terbang dengan stabil, di mana komponen tersebut adalah kepala, ekor, badan, dan juga bambu utama, dan diperhatikan pula lebar sendarennya berapa, panjang kepalanya, lebar badan, panjang bambu utama, serta lebar bentangan ekor agar layangan dapat terbang dengan stabil dan memiliki proporsi yang sesuai. Adapun konsep reflektif pada layangan sendaren ini, di mana jika kita melihat komponen bagian kanan layangan sendaren itu jika direfleksikan pada panjang bambu utama akan menghasilkan komponen kiri dari layangan sendaren. Oleh karena itu, layangan dapat terbang dengan stabil di langit. Kemudian aktivitas yang ketiga, terdapat aktivitas mengukur, di mana layangan sendaren mengukur luas permukaan kertas wajik yang digunakan untuk melapisi layangan sendaren baik di badan maupun di ekor. Adapun untuk rumus di permukaan badan yang digunakan oleh pengrajin, di mana luas badan sama dengan panjang badan dikali luas badan. Begitupun pada bagian ekor, pengrajin akan menghitung luas ekor dengan melihat panjang ekor dikali lebar ekor. Kemudian pengrajin juga mempertimbangkan proporsi antara berat sendaren dengan berat ekor sendaren, yaitu di mana WS per WE akan menghasilkan konstanta. Kemudian panjang tali penarik juga dapat diukur oleh pengrajin dengan menjumlahkan 3 titik pengikatan, yaitu 2 sudut di alas kepala dan juga ditambahkan dengan panjang perpotongan bambu utama dengan ekor. Kemudian aktivitas selanjutnya terdapat aktivitas mendesain yang dilakukan pengrajin untuk merancang jenis layangan apa yang akan digunakan dan akan dibuat pada pengrajin tersebut. Ini juga akan menentukan elemen-elemen layangan agar ditata dan menghasilkan bentuk yang stabil, fungsional, dan sesuai dengan tujuan tanpa
menghiraukan nilai estetika dari layangan tersebut. Adapun dalam penelitian ini salah satu jenis layangan yang sangat terkenal yaitu layangan pepetan, dan yang lainnya juga terdapat layangan kampretan, manukan, dan juga orang-orangan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat aktivitas memainkan di mana pada saat memainkan, pemain tidak hanya asal menerbangkan saja, tapi juga akan mengamati perilaku layangan dalam angin dan juga mengukur sudut terbang dan menyesuaikan ketegangan tali agar menghasilkan bunyi yang diinginkan. Kemudian aktivitas ini juga mengharuskan pemain melihat konsep arah angin, sudut, dan juga keseimbangannya secara intuitif atau feeling. Dan selain itu mereka juga berlatih untuk mengukur dan memperkirakan panjang tali yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tertentu dari layangan yang dimainkan dan juga untuk mendapatkan suara maksimal dari layangan tersendaran ini. Interaksi yang terjadi saat bermain layangan ini juga memiliki aspek kolaboratif di mana para pemain saling berbagi trik untuk mengontrol layangan atau berbagi layangan yang stabil. Selanjutnya terdapat aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas menjelaskan, di mana aktivitas menjelaskan pada proses pembuatan layangan sendaran ini melibatkan kemampuan dari pengrajin untuk mendeskripsikan dan mengkomunikasikan setiap tahapan pembuatan layangan sendaran secara detail kepada peneliti. Kemudian hasil penelitian yang selanjutnya ada nilai filosofis, di mana terdapat 3 nilai filosofis utama pada permainan tradisional layangan sendaran. Untuk yang pertama, permainan layangan sendaran ini merupakan simbol kebersamaan di mana saat pada memainkannya, layangan sendaran ini dilakukan secara bersama-sama untuk mempererat hubungan sosial antara individu dan memperkuat solidaritas komunitas. Dan nilai filosofi simbol kebersamaan ini juga terkandung di dalamnya mencerminkan konsep gotong royong yang merupakan nilai inti dari budaya Indonesia. Kemudian untuk nilai filosofis yang kedua terdapat elemen kompetitif, di mana elemen kompetitif yang terdapat pada permainan layangan sendaran ini termasuk elemen kompetitif yang sehat, di mana persaingan dilakukan dengan semangat kebaikan untuk menghasilkan suara yang lebih nyaring dan juga efektif. Kemudian inovasi munculnya semangat dan kebersamaan. Inovasi ini mencerminkan kecerdasan lokal masyarakat yang mampu memecahkan masalah pertanian dengan cara yang unik dan bermakna, memadukan fungsi utilitarian dengan nilai sosial dan juga budaya. Pada zaman dahulu mungkin saja masyarakat hanya menggunakan kaleng yang digerak-gerakan untuk mengusir hama seperti burung maupun tikus, namun dengan munculnya semangat dan kebersamaan dalam memainkan layangan sendaran akan memunculkan inovasi baru dalam mengusir hama di sawah. Mungkin untuk kesimpulan dari penelitian ini telah mengungkap bahwa layangan sendaran ini tidak hanya sebagai permainan tradisional di masyarakat Lakbok, namun juga berfungsi terdapat dimensi etnomatematisnya baik di aktivitas matematikanya dan juga nilai filosofis yang mendalam yang terkandung pada permainan tersebut. Dari perspektif filosofis, layangan sendaran ini mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas komunitas yang kuat. Nah, untuk saran dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai potensi layangan sendaran dalam pendidikan, khususnya dalam mengembangkan bahan ajar berbasis budaya lokal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan dari penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.